Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen Rangkum Cerita. Dan ya kali ini sesuai requestan dari lulu pada dan juga ya dari Donet Saweria yang minta gue buat lanjutin bahas WN Tsukimichi. Jadi ya bakal gue lanjutin lah rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu mulai dari chapter 394. Dan ya sebelum ke pembahasannya gue mau kasih tahu dulu nih ya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai kalau pengen nikmatin konten storytelling dari cerita original buatan gue kayak Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji Sama Ninaru yang udah tamat ya, Isekai no Shiroima, terus juga ada The Zero Esper dan High School DxD Phantom Ballet yang kalau lu belum nonton lu bisa nonton dulu secara gratis. Link playlistnya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau menurut lu ceritanya itu menarik dan lu mau dengerin lanjutan dari storytelling cerita original buatan gue itu, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Oh ya, buat rangkuman web novel Tsukigami Chibiku Isekai Dochu ini udah ada playlistnya dari kapan tahu ya. Jadi ya kalau lu mau dengerin dari awal atau ya lu baru direkomendasi nih video ini baru muncul di beranda dan ya lu baru nonton tapi lu belum nonton video-video sebelumnya, lu bisa cek playlist rangkuman WN Tsukimichi aja daripada ya lu capek-capek scroll kan, atau ya lu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi yang ya di situ ada link dari playlist rangkuman WN Tsukimichi. Nah, cerita kali ini itu dibuka dengan salah satu party terkenal yang ada di Shige yang dipimpin sama seseorang yang bernama Beer Seed. Dan udah beberapa bulan nih ya semenjak para petualang di Shige itu melakukan kontak dengan Asora. Dan sekarang ada beberapa petualang yang memenuhi kualifikasi Makoto, Tomoe, Mio, Shiki, dan Tamaki yang ya emang sengaja gitu dibawa masuk ke Asora. Tapi dengan pengawasan yang ketat banget lah dari penduduk Asora. Dan petualang yang dibawa masuk ke Asora itu juga nggak dibawa ke bagian inti dari Asora ya. Karena kan Asora itu luas banget tuh sekarang. Jadi ya petualang Shige itu dibawa ke tempat-tempat yang nggak ada penduduknya yang emang udah ditandain gitu loh dengan gerbang kabut. Dan kalau misalnya ada petualang yang macem-macem ya kan, pengawas dari Asora itu bisa langsung ngelempar mereka ke gerbang kabut. Jadi langsung didiskualifikasi lah sesuai peraturan yang dibuat oleh Makoto. Nah, salah satu party yang memenuhi kualifikasi tersebut yang berhasil masuk ke Asora itu adalah Party Beer Seed. Dan ya mereka kan terkenal karena pengumpulan informasinya tuh. Makanya para petinggi Shige itu juga menaruh ekspektasi yang tinggi sama Party Beer Seed ini buat dapetin info soal Asora. Tapi tanpa mereka tahu sebenarnya tuh penduduk Asora lagi mengevaluasi dan mengeliminasi orang-orang yang melakukan kontak dengan Asora buat menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Nah, Party Beer Seed ini itu lagi ketemu tuh sama salah satu dwarf dari Asora yang bernama Jiel yang ngasih sebuah misi untuk menangkap binatang iblis hidup-hidup. Terserah mau diapain, yang jelas ya harus masih hidup itu binatang iblisnya. Dan kalau misalnya Party Beer Seed itu berhasil, Jiel bakal membawa Beer Seed ke salah satu tempat di Asora yang tidak pernah dikunjungi oleh orang dari dunia luar dan bakal memberikan 10 katana ke Party Beer Seed. Tapi yang jadi masalah, binatang iblis yang dimaksud oleh Jiel itu adalah beruang Asora yang ya lagi ngamuk gitu loh. Dan dengan susah payah akhirnya Party Beer Seed itu ya memenuhi gitu loh permintaan dari Jiel itu dan ya melawan beruang itu yang setelah pertarungan cukup lama Beer Seed berhasil melumpuhkan beruang Asora dengan ya kondisi yang bisa dibilang agak terluka parah ya. Dan ya sesuai janji lah Jiel membawa Party Beer Seed ke salah satu tempat di Asora yang tidak pernah dikunjungi oleh orang-orang dari dunia luar. Dan pas sampai sana mereka langsung merasakan atmosfer yang berubah total dan energi sihir yang menggila di situ. Dan tiba-tiba itu ada binatang iblis tuh yang terjun bebas kan dari udara. Dan dalam sekejap binatang iblis itu malah hilang gitu aja tanpa ninggalin jejak sama sekali. Nah, ternyata Party Beer Seed itu bukan yang pertama tuh yang sampai situ karena dia keduluan sama Party Toa yang udah sampai lebih dulu. Jadi Party Beer Seed itu yang kedua gitu loh sampai ke tempat itu dan Party Toa adalah pelaku yang nerbangin binatang iblis tadi gitu. Nah, kalau lu di sini masih bingung kenapa bisa ada dua party, kenapa sistemnya begini? Jadi simpelnya itu ada banyak gerbang kabut dan pemandu yang disiapin sama Makoto yang ya tujuannya untuk mengevaluasi para petualang-petualang yang ada di Shige. Dan
Ya, yang berhasil lolos itu cuma party Beershit dan partinya Toa. Dan ya di tahap seleksi awal itu udah jelas tempatnya beda gitu loh antara party Beershit dan party Toa. Makanya mereka nggak ketemu. Dan salah satu tujuan Makoto mengundang petualang ke Asora ya untuk memberantas binatang iblis yang mengamuk. Makanya ya mereka pada menangani binatang iblis atau ya hewan-hewan di Asora yang lagi ngamuk lah. Dan setelah itu, mereka semua atau partinya Toa sama partinya Beershit itu dibawalah ke sebuah bangunan kayak arena gitu yang dijaga sama orc dataran tinggi. Dan orc dataran tinggi itu ngasih tahu kalau yang datang itu nggak cuma Tomoe dan Mio, tapi dewa juga datang. Yang bikin para pemandu itu pada shock bukan main, sedangkan partinya Toa sama party Beershit itu nggak paham tuh sama apa yang lagi diomongin oleh pemandu dan juga orc dataran tinggi. Tapi pas mereka menyebut para petinggi Kuzunoha kayak Tomoe, Shiki, Mio, Beren, dan yang lainnya, mereka semua langsung paham akan satu hal. Kalau Asora dan Kuzunoha emang punya suatu hubungan khusus. Nah, dewa di sini ya kan yang dimaksud sama orc dataran tinggi itu adalah Makoto ya. Tapi ya emang Makoto itu sengaja merahasiakan identitasnya biar nggak ketahuan kalau dia adalah pemilik dari Asora. Setelah itu cerita berpindah ke para petualang yang udah ada di tengah-tengah arena gitu kan. Yang di situ ada Tomoe, Mio, Shiki, Tamaki, dan orang-orang penting lain dari Asora kayak Beren, Emma, dan yang lainnya lah. Dan Makoto sendiri dia itu duduk di singgasana layaknya seorang raja. Terus mereka semua tuh yang ada di situ ya kan itu langsung pada sujud ke Makoto termasuk party Toa dan party Beershit. Dan mereka nggak sadar ya kalau sosok yang dipanggil dewa di situ adalah Makoto karena Makoto itu pakai baju yang nutupin semua tubuhnya dan juga pakai topeng. Terus suaranya itu juga berubah total jadi suara om-om yang berwibawa dan ikemen gila. Ini benar-benar bukan Makoto banget lah suaranya. Dan setelah party Toa sama party Beershit itu mengenalkan diri mereka ke Makoto yang sebenarnya itu nggak perlu ya kan. Makoto tanpa ngomong apa-apa itu langsung mecahin ruang di sekitar bahunya Hazal. Ya lu nggak salah dengar. Makoto memecahkan ruang yang ada di sekitar bahunya Hazal yang bikin semua orang kaget karena di situ tiba-tiba ada retakan dimensi gitu loh. Terus tiba-tiba muncullah sosok binatang iblis kecil yang mirip tikus yang nemplok di bahunya Hazal yang bernama Momonga. Dan ya ini gue nggak ngarang ya, emang namanya Momonga nih. Gue nggak ngejelekin seri sebelah kok, emang namanya bener Momonga ya. Dan party Toa sama partinya Beershit itu jelas lah pada kaget gitu kan karena ada binatang iblis yang bisa ngomong. Terus juga karena melihat ya retakan tadi gitu loh. Tapi Makoto ngasih tahu kalau partinya Toa atau lebih tepatnya Hazal itu udah kepilih jadi master dari Momonga. Tapi Makoto sendiri bingung gitu loh kenapa Hazal bisa melakukan itu. Dan setelah Hazal cerita soal skill rasi bintangnya, Makoto punya kecurigaan kalau itu karena skill rasi bintang yang dimiliki oleh Hazal. Dan hal itu disetujui oleh Momonga karena dia melakukan kontrak secara tidak langsung dengan Hazal karena skill rasi bintangnya Hazal. Nah, setelah Makoto amati, Momonga adalah binatang iblis murni yang merupakan gabungan dari kekuatan Makoto dan Tomoe yang dengan kata lain secara entitas dan power dia adalah versi light dari Komoe. Nah, party Toa ternyata yang udah mendapatkan job unik itu bukan cuma Hazal dan juga si Toa, tapi semua party Toa udah pada dapat job unik semua. Kayak Ranina yang dwarf tuh itu dapat skill Quaker, job khusus dari ras dwarf gitulah. Sedangkan Loisa itu dapat skill Twilight Eye yang kalau Makoto asah itu skillnya Loisa, dia bisa jadi salah satu penembak jitu terbaik di dunia Dewi. Dan habis itu gantianlah Makoto memperhatikan partinya Beershit tuh. Dan bukan cuma party Toa kan yang udah dapat job unik, tapi 3 orang dari party Beershit itu juga udah dapat job unik. Kayak Beershit sendiri yang dapat job Master Samurai sama kayak Rokuya. Terus Ranai itu dapat job Black Nurse yang membuat Makoto tertarik karena ya Black Nurse itu adalah salah satu job support terbaik. Bahkan dari skill buff dan debuff Black Nurse itu yang terkuat gitu. Tapi sayangnya untuk mengaktifkan skill dari job Black Nurse itu si pengguna diwajibkan menggunakan pakaian khusus yang nggak perlu gue kasih tahu, lu harusnya tahu lah baju apa yang harus dipakai kan. Titelnya aja udah Black Nurse tuh, intinya iya gitulah ya. Dan satu lagi yang dapat job unik di party Beershit itu adalah Git yang dapat job Ocean One, yang simpelnya ya job yang punya skill mengendalikan lautan lah. Habis itu Makoto memperkenalkan para prajurit peringkat yang ada di Asora. Dan party Toa sama party Beershit itu kecewa karena salah satu orang dari Asora yang pernah jadi lawan mereka gitu kan di seleksi tahap awal tuh sebelum masuk ke Asora adalah
prajurit yang tidak memiliki peringkat. Jadi ya party Beershit sama partinya Towa itu yang terlemah di Azora. Nah, abis itu party Towa dan party Beershit itu ngasih unjuk kekuatan mereka lah, yang bikin beberapa penduduk Azora itu ya dibuat kagum dan tertarik lah. Dan setelah itu Makoto cabut tuh sambil ngasih tahu ke Tomoe buat memberikan tugas ke party Towa dan party Beershit sebagai perwakilan dari Azora. Dan Makoto juga nggak terlalu musingin nih kalau misalnya ada kasus kayak dulu yang dimana ya ada petualang yang ngerusuh gitu loh, yang ada di season satunya lah. Karena ya sekarang itu kan pengawasannya ketat banget, ditambah Makoto itu juga udah menunjukkan sedikit kekuatannya ya kan, dan kekuasaan absolutnya di Azora. Setelah itu cerita berpindah ke Makoto yang lari-lari ke tempatnya Levi, yang kalau lu lupa Levi itu adalah salah satu ras monster laut yang dulu sering muncul tuh. Dan sekarang Makoto itu buru-buru ketemu Levi perkara Levi itu bikin rusuh gitu loh. Dan juga ya rasnya Levi itu berubah, yang tadinya monster laut biasa menjadi Leviathan. Ya lu nggak salah dengar, Leviathan cok, naga laut dan ras tertinggi yang bisa dicapai oleh monster laut. Dan Makoto yakin kalau itu adalah Leviathan karena bentuknya benar-benar mirip kayak Leviathan yang ada di dalam buku-buku mitologi dan berbagai kitab suci. Yang intinya di sini kita dikasih lihat dan dikasih tahu kalau Makoto itu udah membaca banyak buku mitologi dan kitab suci. Karena ya Makoto menyebutkan banyak kitab agama dan juga ya buku-buku mitologi. Tapi ya yang membuat Makoto khawatir itu Levi menyerang petualang yang masuk ke Azora dan menyebabkan 2 orang mati gitu loh. Ini yang gue maksud party Towa sama partinya Beershit ya. Dan orang yang mati itu adalah Hazal dari party Towa dan Ranai dari party Beershit. Dan ya Levi sih nggak banyak alasan ya, dan ya mengakui itu semua, dan dia juga mengakui udah membunuh ya 2 orang itu. Tapi Levi punya alasan untuk itu. Dia merasa kalau para petualang itu masuk ke wilayah yang tidak seharusnya. Cuma ya tetap Luisa itu marah-marah lah karena ya Levi membunuh secara sepihak gitu. Dan ya emang tempat yang dimaksud sama Levi itu nggak dikasih tahu kalau itu adalah tempat yang tidak boleh dikunjungi. Jadi mereka nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diserang gitu loh sama Levi. Dan di situ Luisa emosi banget. Towa dan Ranina cuma bisa nangis, sedangkan partinya Beershit itu pada shock gitu loh. Nah, Hazal itu mati dengan kondisi yang terluka sangat parah dan bisa dibilang cukup mengenaskan ya, karena perutnya sampai bolong gitu loh. Sedangkan Ranai gitu kan, yang dari pihaknya Beershit itu mati karena mengeluarkan sihir yang melampaui batasan tubuhnya. Dan gak lama Tomoe datanglah karena dipanggil tuh sama Makoto. Dan melihat kondisinya Hazal sama Ranai, Tomoe udah tahu maksud dan tujuan Makoto memanggil dirinya. Dan habis itu ya Tomoe gunain lah kekuatan Futsu yang udah dia dapat, yaitu melihat batas hidup mati seseorang dan yang mengendalikannya. Dan seketika penampilan Tomoe itu berubah. Rambutnya itu jadi perak dan aura naga yang sangat kuat itu keluar tuh dari tubuhnya Tomoe. Dan habis itu Tomoe memulai aksinya tuh buat menghidupkan kembali Hazal dan Ranai. Dan alasan Tomoe ya mau melakukan itu karena ya semua ini kesalahan Levi gitu, yang secara sepihak tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada peringatan, tanpa ada SP1, SP2 langsung ngehajar party Towa dan partinya Beershit. Dan selama proses pembangkitan Hazal dan Ranai, Makoto bingung tuh kok bisa Hazal mati gitu loh. Apalagi ya dia mati dengan kondisi yang cukup mengenaskan, beda gitu loh sama Ranai. Dan di situ Momonga nyeletuk karena Hazal goblok. Lah Makoto makin bingung dong, dan Momonga itu ngasih tahu kalau Hazal bisa jadi begitu karena melindungi Ranina sambil bilang, "Aku tidak akan membiarkan bayiku terluka. Aku akan menjadi ayah. Ayah akan melindungimu, nak," dan yang lain sebagainya. Nah, Makoto yang dengar itu paham kalau Ranina udah hamil anaknya Hazal. Dan gak lama Hazal bangkit kan. Tapi pas Hazal bangkit, hal pertama yang ditanyain Hazal itu soal Ranina dan juga bayinya. Sedangkan Makoto itu cuma bisa ngelirik Hazal sambil bingung gimana cara mendeskripsikan Hazal yang sekarang udah punya 3 istri, yaitu Loisa, Ranina, dan juga Towa. Dan ya kalau menurut lo apa ya, kayak tiba-tiba kok Towa jadi istrinya Hazal gitu loh, kenapa dia berpaling dari Makoto? Ya jawabannya sama seperti adiknya Sif, yaitu Yuno yang berpaling ke Misura, karena Makoto sendiri tidak menanggapi perasaannya Towa. Simpelnya kayak gitu. Jadi ya udahlah, daripada perasaan gue nggak dibales ya kan, mending gue move on aja lah dari doi gitu. Towa tuh kayak gitu. Tapi ya Towa masih menaruh rasa hormat yang tinggi lah ke Makoto. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue mau bacain orang yang udah nyawer gue di Saweria dan bacain beberapa komen dari YouTube. Yang pertama dari Semi Wibu, nggak pesan apa-apa. Aduh,
Sayang sekali ya. Tapi ya thank you atas donasinya Semi Wibu. Oke, thank you. Selanjutnya dari Senu 65B. Anak zaman sekarang udah jarang yang baca novel, makanya ada yang nggak tahu bedanya novel sama manga, yang dimana novel nggak ada gambarnya, cuma ada tulisan. Gue nggak berani bilang kayak gitu ya, karena ya kalau menurut lu kayak gitu, lu kayak ngejudge anak zaman sekarang tuh kayak lebih tolol. Kayak ya masa nggak bisa bedain antara novel sama manga gitu loh. Gue masih bilang kalau mereka bisa membedakan novel sama manga, gue masih menganggap kalau mereka itu pinter gitu loh. Setidaknya ya tahulah soal pengetahuan umum, karena ya manga atau komik, novel ya harusnya tahulah perbedaannya gitu loh. Itu pengetahuan umum. Kalau sampai nggak tahu pengetahuan umum kan ya bodoh sekali gitu loh. Selanjutnya dari Aditya 8498. Lah, cerita anak dari MC Solo Leveling. Yes, benar. Solo Leveling Ragnarok itu menceritakan kisah dari anaknya Sung Jinwoo. Dan ya intinya nih beda lah ceritanya ya sama seri lain yang Next Generation karena jujur aja di sini nggak ada nerf-nerfan ya kan. Sung Jinwoo masih OP, Chae Hai-in masih OP gitu kan. Terus juga ya anaknya ya bakal OP juga lah, tapi pelan-pelan gitu kan. Intinya nggak ada nerf-nerfan, lo bakal ngelihat development yang oke, dan lo bakal melihat suatu karakter yang dia punya skill bapaknya, tapi gimana cara dia gunain skill yang itu beda dari bapaknya. Gitu sih. Selanjutnya dari Ichewin Gaming Channel. Jujur, gue sebenarnya agak pesimis karena lihat Boruto yang wadaw. Tapi setelah baca, gila. Meskipun termasuk milking, tapi tetap menjaga kualitas cerita. Yes, Solo Leveling Ragnarok benar-benar menjaga kualitas ceritanya. Bahkan bisa gue bilang, kalau lu ngambil sudut pandang Solo Leveling Ragnarok, maka Solo Leveling itu hanya sekedar prolog dari cerita Solo Leveling Ragnarok. Karena Solo Leveling Ragnarok itu ceritanya multiverse, Pak. Asli, multiverse. Aduh. Selanjutnya dari Sulf Waldigwat. Waduh, keturunan Anos nih ya. Beresin dulu Tsukigami Chibiku, Bang. Waduh, ini juga lagi gue beresin ya. Tapi ya bisa kali ya selingan sama konten lain kayak Azure Waku gitu ya. Walaupun animenya busuk, tapi kan ya ceritanya gue masih suka, Pak. Aduh, ntar kalau Tsukimichi udah kelar, barulah kita mungkin rangkum WN dari Solo Leveling Ragnarok. Gimana, Cuk? Kayaknya boleh tuh. Aduh. Dan ya oke lah, cukup sampai di sini buat video kali ini. Gimana, Cuk? Menurut lo soal video kali ini? Suka atau tidak, bagus atau tidak? Coba tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lo suka sama video ini, lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka, lo juga boleh dislike. Gua nggak maksa lu, kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.